Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yelinta Susalno, kelas A, NIM 22010600009. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia anorganik. Materi yang saya bawakan berjudul unsur nitrogen. Istilah nitrogen berasal dari bahasa Inggris nitro yang berarti dorongan dan gen yang berarti unsur hara. Jadi, nitrogen mengandung arti unsur hara senyawa kimia yang mempunyai suatu dorongan. Secara umum, nitrogen adalah sebutan bagi sekelompok unsur yang tidak mengandung logam. Nitrogen sendiri memiliki konsentrasi atom 7 elektron dan juga memiliki konsentrasi 7 proton, seperti senyawa nitrogen mikroskopis dengan 5 ion elektron di kulit terluar, sedangkan 2 ion elektron dan 7 kulit proton menempati kulitnya. Sekelompok unsur ini berperan penting dalam lapisan atmosfer bumi karena unsur ini mampu mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan di bumi. Dalam tabel periodik unsur, nitrogen memiliki lambang unsur N dan nomor atom 7. Berat atom nitrogen adalah 14,007 mikrogram yang hanya sekitar 0,0001% dibandingkan dengan debu. Pada nitrogen terdapat sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia nitrogen. Nitrogen terdiri dari beberapa sifat kimia, di antaranya nitrogen bersifat inert atau kurang reaktif pada suhu dan tekanan normal. Ini karena nitrogen memiliki ikatan rangkap 3 yang sangat kuat antara dua atomnya. Untuk memecah ikatan ini diperlukan energi yang besar. Nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida nitrogen atau NOx pada suhu tinggi atau dengan adanya katalis. Oksida nitrogen merupakan polutan udara yang dapat menyebabkan hujan asam dan efek rumah kaca. Nitrogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk amonia atau NH3 pada suhu tinggi atau dengan adanya katalis. Amonia merupakan bahan baku pupuk asam nitrat dan berbagai senyawa organik yang mengandung nitrogen. Nitrogen dapat bereaksi dengan logam alkali membentuk nitrida yang bersifat basa. Contohnya, nitrida adalah natrium nitrida dan kalium nitrida. Nitrogen dapat bereaksi dengan halogen membentuk halida nitrogen yang bersifat asam. Contohnya, halida nitrogen adalah nitrogen triklorida dan nitrogen trifluorida. Yang kedua, sifat fisika nitrogen. Pada nitrogen terdapat sifat fisika, di antaranya yang pertama, nitrogen memiliki titik didih min 195,8 derajat Celcius dan titik lele min 210 derajat Celcius. Ini berarti nitrogen berwujud gas pada suhu dan tekanan normal. Yang kedua, nitrogen memiliki massa atom 14,007 dan massa jenis 1,251 kg per meter kubik pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Yang ketiga, nitrogen memiliki energi ionisasi pertama 14,53 eV dan efisien elektron 0,07 eV. Ini berarti nitrogen tidak mudah melepaskan atau menerima elektron. Yang keempat, nitrogen memiliki bilangan oksidasi min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5. Ini berarti nitrogen dapat membentuk senyawa dengan berbagai unsur lainnya. Berikut ini adalah reaksi yang terjadi pada nitrogen. Yang keempat, kecenderungan unsur nitrogen. Unsur nitrogen atau N memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan koevalen dengan unsur-unsur lain dalam berbagai senyawa kimia. Biasanya, nitrogen cenderung membentuk ikatan 3 koevalen dalam unsur lain seperti dalam senyawa amonia atau
Ikatan rangkap 3 dalam senyawa nitrogen gas. Kecenderungan nitrogen untuk membentuk ikatan dengan unsur hidrogen menghasilkan senyawa yang penting seperti amonia dan senyawa organik yang mengandung unsur N dalam molekul. Selain itu, nitrogen juga dapat membentuk ikatan dengan oksigen, membentuk senyawa seperti nitrat dan nitrit. Senyawa nitrogen ini memiliki peran penting dalam siklus nitrogen dalam ekosistem dan pertanian. Kecenderungan unsur nitrogen untuk membentuk berbagai senyawa dengan unsur-unsur lain membuatnya menjadi komponen penting dalam kimia organik dan biokimia. Yang kelima, unsur nitrogen dalam golongan. Unsur-unsur golongan 5A terletak pada kolom ke-15 pada tabel periodik unsur. Golongan 5A terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, antimoni, dan bismut. Yang keenam, kegunaan nitrogen. Manfaat nitrogen bagi hewan, tumbuhan, dan manusia diantaranya yang pertama pada hewan. Senyawa nitrogen dibutuhkan untuk mengolah dan mensintesis protein berbagai makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, hewan akan kembali menghasilkan kotoran yang kaya akan nitrogen. Yang kedua, bagi tumbuhan, senyawa nitrogen yang masuk ke dalam bentuk amonia bermanfaat untuk menyerap protein dari unsur hara. Hal ini berguna untuk keberlangsungan hidup berbagai tanaman. Yang ketiga, bagi manusia, senyawa nitrogen juga memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia. Bahkan, senyawa yang satu ini dapat mempermudah manusia untuk melakukan proses industri berbagai kebutuhan sehari-hari.